Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita bertemu kembali Bapak Ibu ya, dan masih tetap membahas di modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja seperti biasa kita masuk ke dalamnya. Dan sudah diketahui bahwa di prinsip pengajaran dan asesmen secara umum ini terdiri dari 4 topik, dari menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at rec level pada pembelajaran, dan menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran. Nah Bapak Ibu, untuk video kali ini kita masih berada di topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at the rec level pada pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini seperti biasa untuk aktivitas yang harus kita lakukan menggunakan alur merdeka dan ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk di video kali ini kita sudah masuk ke alur merdeka ruang kolaborasi, yaitu pada aktivitas telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the rec level. Begitu. Untuk alur merdeka mulai dari diri dan eksplorasi konsep sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sini memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik itu alur merdeka mulai dari diri juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk alur merdeka eksplorasi konsep pada aktivitas pengantar teaching at the rec level hingga penutup teaching at the rec level pada pembelajaran juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan, bisa dilihat di playlist di channel YouTube kami untuk menyaksikan kembali. Begitu Bapak Ibu, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dalam aktivitas ruang kolaborasi telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the rec level. Nah, di LMS ini Bapak Ibu untuk aktivitas ruang kolaborasi telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL ini, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan diskusi ya, diskusi seperti biasa dengan teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas begitu. Dan tentunya di sini Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan salah satu rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sudah Ibu Guru miliki. Kemudian bersama-sama dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau pengawas berdiskusi untuk menelaah RPP atau modul ajar tersebut dengan menggunakan pendekatan teaching at rec level. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan tabel yang sudah disediakan untuk berdiskusi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mendapatkan format dalam pengisian tabel 3.1 telaah rancangan pembelajaran berbasis pendekatan teaching at rec level, Bapak Ibu bisa mengklik pada tautan ini ya. Silakan diklik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendownload dalam bentuk PDF. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah hasil downloadan Bapak Ibu tadi. Dan jangan lupa untuk mengcopy judul aktivitasnya untuk dipastekan di hasil downloadan agar Bapak Ibu mudah dalam mempelajari materi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu hasil downloadan kita. Di sini bentuknya PDF Bapak Ibu ya. Formatnya sama persis seperti yang ada di LMS. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengajak teman sejawat, kepala sekolah atau pengawas untuk berdiskusi begitu. Dan selama Bapak Ibu mengajar mungkin saja pernah menerapkan pembelajaran TARL ini, namun belum mengenal istilah tersebut. Jadi untuk melaksanakan aktivitas pada tahap ini, Bapak Ibu guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, silakan memilih, Bapak Ibu silakan memilih salah satu RPP atau modul ajar yang sudah dimiliki. Begitu. Bebas Bapak Ibu silakan RPP
modul ajar, mata pelajaran apa atau unit berapa, bebas. Ini tidak ada ketentuan harus bagaimana seperti itu ya untuk pemilihan RPP-nya. Yang Bapak Ibu sudah miliki saja, yang seperti biasa Bapak Ibu gunakan dalam mengajar sehari-hari begitu. Tidak perlu membuat lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, telaah RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi bersama teman sejawat atau kepala sekolah atau bahkan pengawas juga diperbolehkan dengan menggunakan pendekatan TARL. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tabel yang sudah disediakan begitu ya. Ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam pengisian tabel berikut. Baik dari tujuan pembelajaran, kemudian komponen asesmen awal, komponen asesmen formatif, asesmen sumatif, dan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Di sini ada 5 komponen yang harus Bapak Ibu isi terkait menelaah rancangan pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level seperti itu. Nah, karena di sini untuk bentuk filenya masih PDF, agar Bapak Ibu bisa mengisi tabel yang sudah disediakan begitu ya. Silahkan, seperti biasa caranya kita klik di Word. Untuk kata kunci convert PDF to Word. Seperti itu, Bapak Ibu, maka akan muncul banyak aplikasi online yang dapat membantu kita mengkonvert PDF ke Word ya. Kita pilih salah satu aplikasi. Nah, kemudian pilih filenya tadi ini ya. Nah, kita tunggu, kita klik di pojok bawah convert to Word. Nah, tunggu untuk prosesnya, kemudian download. Nah, ini sudah selesai terdownload Bapak Ibu ya. Kita buka. Ya, ini dia. Nah, ini adalah hasil downloadan yang dalam bentuk Word karena sudah di-convert begitu ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk di-enable agar kita bisa mengerjakan di Word ini. Nah, di sini formatnya sama persis seperti yang di LMS Bapak Ibu. Dan silakan yang pertama Bapak Ibu bisa menuliskan identitas diri begitu ya. Seperti biasa kami juga sudah menyediakan referensi jawaban begitu ya. Nah, ini tadi identitas diri yang sudah dimasukkan ke dalam tugas ini. Kemudian menuliskan identitas tugasnya yaitu pada modul yang pertama, topik yang ketiga. Alur Merdeka ruang kolaborasi pada aktivitas telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL. Gitu. Dan di sini adalah instruksinya. Instruksi dalam pengerjaan tugas aktivitas ini Bapak Ibu ya. Ini memilih satu RPP atau modul ajar yang sudah dimiliki. Kemudian menelaah RPP atau modul ajar tersebut bersama teman sejawat boleh, kepala sekolah boleh, atau pengawas boleh dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level. Dan di sini disediakan tabel sebagai panduan menelaah begitu ya. Dan inilah modul ajar yang sudah saya miliki dan sudah saya persiapkan sebagai bahan telaah terkait aktivitas berikut begitu ya. Ini adalah modul ajarnya ya. Nah, jadi nanti bisa dilampirkan begitu Bapak Ibu ya untuk modul ajar ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup begitu. Ya, ada materinya. Ada LKPD dan pokoknya lengkap Bapak Ibu ya. Yang intinya ini adalah modul ajar yang sudah dimiliki saja, bebas Bapak Ibu, bebas. Tidak perlu yang sempurna, intinya dipilih saja salah satu yang sudah dimiliki seperti itu. Nah, adapun hasil telaah yang sudah kami lakukan terkait 5 komponen yang sudah disediakan pada tabel begitu ya.
Yang pertama, komponen tujuan pembelajaran. Di sini pada tahap identifikasi secara umum tujuannya itu mengenalkan peserta didik pada simbol-simbol Pancasila dan maknanya, seperti itu ya. Kita cek kembali tujuannya di awal tadi. Baik. Nah ini ya. Nah ini mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila secara lisan dan tulisan serta menggambarkan salah satu lambang sila Pancasila. Nah, intinya di sini tadi tujuannya mengenalkan peserta didik pada simbol-simbol Pancasila dan maknanya, seperti itu Bapak Ibu ya. Terkait analisis hasil telaah pada komponen tujuan pembelajaran, yaitu di sini tujuan ini sudah cukup jelas. Namun perlu diperjelas lagi apakah tujuannya itu hanya kognitif, memahami atau mengetahui saja, atau cukup mencakup afektif, menghargai nilai-nilai Pancasila, atau bahkan psikomotorik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk komponen asesmen awal di sini identifikasi pada modul ajar, begitu ya. Asesmen awal dilakukan dengan bertanya tentang pengetahuan peserta didik mengenai Pancasila dan simbol-simbolnya, begitu. Di modul ajar yang sudah dipilih tadi ya. Untuk analisis hasil telaahnya terkait komponen asesmen awal, yaitu asesmen awal ini cukup sederhana dan dapat memberikan gambaran umum tentang pengetahuan awal peserta didik. Namun, untuk mendapatkan data yang lebih detail bisa dilakukan asesmen awal yang lebih terstruktur, misalnya dengan tes tertulis, singkat, atau gambar. Nah, seperti itu untuk komponen asesmen awal. Dilanjut dengan asesmen formatif ya. Untuk identifikasi pada modul ajar yang sudah dipersiapkan, yaitu di mana asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, seperti saat peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok dan mendiskusikan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk analisis hasil telaahnya terkait asesmen awal formatif ini, menurut kami asesmen formatif sudah dilakukan secara cukup baik. Guru dapat memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu terkait komponen asesmen formatif hasil telaah kami. Dan dilanjutkan untuk asesmen sumatifnya, yang pertama, identifikasi dari modul itu tidak secara eksplisit disebutkan asesmen formatif dalam rencana pembelajaran ini ya. Jadi di dalam modul ajar yang kami pilih itu tidak secara ekspresif disebutkan apa asesmen sumatifnya, begitu. Nah, untuk hasil telaahnya di sini asesmen sumatif bisa dilakukan dengan memberikan tugas individu atau kelompok di akhir pembelajaran. Jadi bisa diberikan evaluasi ya, tes evaluasi begitu. Atau bisa membuat poster atau karya seni yang berkaitan dengan Pancasila. Begitu Bapak Ibu untuk hasil telaah pada asesmen sumatif. Dan yang terakhir hasil telaah pada kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Di sini kami mengidentifikasi bahwa rencana pembelajaran sudah mempertimbangkan hasil asesmen awal dengan memberikan kegiatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Adapun hasil telaah yang sudah kami lakukan yaitu kegiatan pembelajaran sudah bervariasi, mulai dari mengamati video, berdiskusi, hingga membuat karya seni. Di sini karya seninya pada modul ajar yang kami pilih itu menggambar salah satu lambang sila Pancasila atau simbol sila Pancasila, begitu ya. Namun di sini perlu diperhatikan apakah kegiatan-kegiatan ini sudah cukup menantang bagi semua peserta didik. Seperti itu. Dan itulah hasil telaah yang sudah kami lakukan bersama dengan rekan sejawat kami ya terkait modul ajar yang sudah kami pilih
begitu. Dan silahkan Bapak Ibu bisa digunakan sebagai referensi untuk mengisi untuk mengisi aktivitas menelaah ini di ruang kolaborasi. Nah, cukup sekian Bapak Ibu video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan di video ini. Dan seperti biasa, Bapak Ibu bisa lakukan like, komen, dan share kepada rekan-rekan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Dan yang paling terpenting bisa di-subscribe channel video kami untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru ketika kami mengupload video selanjutnya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih telah menonton video kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan tetap semangat Bapak Ibu.